Hai, kembali lagi di Fluxin Bloom dengan reading tema kali ini yaitu adalah apakah your desire in alignment. Jadi ini adalah ngecek nih kalau misalkan manifestasi kamu, impian kamu, harapan kamu itu udah sejalur belum sih? Energinya tuh udah in alignment gitu, satu tujuan nggak sih? Atau misalkan masih ada bagian-bagian dari diri kamu, misalkan dari mindset, cara berpikir, action yang perlu ditambahkan supaya makin mantap nih manifestationnya gitu. Nah, untuk di reading kali ini pilihan ada 3. Dari pile 1 ada kartu energi medicine. Kartunya seperti ini ya. Lalu untuk pile 2 ada kartu spirit guide. Detailnya seperti ini. Right? Lalu pile 3 terakhir ada kartu sacred space. Right. Kalau kamu agak sulit nih untuk memilih yang mana nih yang tepat, boleh tarik nafas, tutup matanya, dan percayakan intuisi kamu tentang mana sih yang pas buat kamu. Oke? Kalau begitu, sampai ketemu di pile pilihan kalian. See you! Hai pile 1. Nah, untuk kamu yang memilih kartu Energy Medicine, sekarang kita akan ketemu lagi dengan reading yang bertema Are your desire in alignment? Jadi, apakah impian, harapan, manifestasi kamu ini in alignment dengan semesta, dengan energi yang kamu lakukan sekarang itu, energi overall kamu itu sesuai nggak sih, sejalan nggak sih dengan impian dan harapan kamu? Nah, yang di atas ini akan menggambarkan energi kamu saat ini kayak udah in alignment belum. Nah, yang di bawah ini adalah pesan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan alignment yang lebih mantap lagi gitu. Oke? Nah, untuk readingnya akan aku mulai dari yang di atas dulu ya. Oke, let's go. Pertama di sini kartunya ada Six of Wands, ada Page of Pentacles, ada Energy Medicine, dan juga ada Eight of Wands dan King of Cups. Oke. Yang kulihat sebetulnya energi kamu udah lumayan oke ya. Jadi kamu nggak yang energinya itu sangat jauh gitu dari manifestation kamu, karena kelihatannya kamu juga berusaha passionate, berusaha semangat nunjukin desire yang kamu punya. Kamu juga actionnya bagus, jadi kayak kamu tuh sabar gitu dalam mengerjakannya, kamu telaten, kamu actionnya tuh bagus gitu ya, mau itu manifestation secara percintaan, karir, atau keuangan. Kamu itu approach-nya lumayan bagus, malah semangat banget gitu. Dan kamu juga tahu kalau ini nggak bisa terburu-buru gitu. Dan kamu, I think kamu berusaha banget untuk memberikan yang terbaik lah gitu, untuk dan kamu juga lumayan confident bahwasanya oke, I can get this victory, aku tuh bisa untuk mendapatkan keluar biasaan yang aku punya ini begitu. Kayak kamu dia berusaha untuk menciptakan environment ataupun recipe gitu ya yang maksimal untuk impian dan harapan kamu gitu. Cuman di sini sebetulnya yang menjadi blockages atau yang menjadi permasalahan itu lebih ke koneksi ataupun kondisi dari feminine energy kamu. Karena di sini kamu dipanggil untuk lebih rajin istirahat yang cukup gitu, untuk kamu nggak yang terus-terusan berfokus pada masculine energy, pada action yang berhubungan dengan practical things gitu. Misalkan ya kamu, kalau keuangan ya kamu mungkin nabung, kamu bekerja. Kalau misalkan secara percintaan ya kamu PDKT-in pasangan kamu gifting, kamu ucapan kata-kata yang baik. Nah, yang kamu butuhkan di sini lebih ke istirahat ataupun action yang lebih calming ataupun yang lebih bagus koneksinya dengan feminine energy kamu. Contohnya
kamu boleh bersih-bersih rumah, bersih-bersih energi kamu boleh istirahat yang cukup, kamu boleh libur dulu, nggak berfokus pada impian kamu ini, main kemana, ataupun kamu boleh journaling, shadow work, jadi ngambil action yang lebih untuk menyembuhkan diri, yang membawa calming energy dan devotion ke diri sendiri ketimbang pada si manifestasi ini gitu. Karena semesta tuh pengen kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tidak mau kamu mengabaikan kebutuhan diri ataupun your needs lah gitu. Itu bukanlah hal yang sebaiknya kamu lakukan, dan hal ini sebetulnya berpengaruh sama kamu itu lebih kayak kadang-kadang kamu jadinya tuh mudah marah, kayak menahan perasaan, ataupun kadang-kadang jadi impulsif. Jadi kayak dengan Eight of Wands saya melambangkan kayak action yang tiba-tiba ataupun sebuah kesempatan yang tiba-tiba. Jadi kayak kadang kamu bisa kehilangan self control ataupun jadi terlalu ambisius gitu, tapi malahan nggak benar-benar enjoy dalam jalaninnya. Kamu tidak dalam in peace yang sesungguhnya gitu, karena kamu mungkin bener-bener ambisius terhadap manifestasi kamu ini. Jadi panggilannya untuk kamu lebih kayak ayo istirahat, ayo sembuhkan diri kamu dulu, ayo take care of your feminine energy, karena itu juga penting banget. Karena kan feminine energy tuh energi tentang receptivity ya, tentang mendapatkan, tentang receiving, tentang kamu membuka diri kamu pada si manifestasi kamu gitu, menerima. Nah makanya supaya ini juga mungkin manifestasinya bisa cepat masuk gitu ya. Sebenarnya mungkin udah bisa dapat, cuman karena kamu tidak open your space for things, for your manifestation, karena feminine energy kamu energinya nggak terlalu bagus, jadi mungkin agak susah untuk masuknya. Karena di sini energinya udah lumayan bagus, tinggal kamu kosongin energi yang buruk-buruknya, dilepasin dan kamu istirahat. Jadi kamu bisa membuka diri kamu pada new energy, pada new opportunity dalam hidup kamu gitu. Jadi kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar sesungguhnya. Begitu ya kalau untuk kondisi energi kamu saat ini. Jadi sebetulnya udah lumayan oke, cuman lebih banyak dipanggil untuk lebih rajin istirahatnya gitu, karena supaya kamu lebih ngejaga diri sendiri aja gitu. Nah, selain istirahat, ada nggak sih yang mungkin hal-hal yang bisa membantu manifestation kamu ini berjalan dengan lebih lancar, dengan lebih smooth gitu, dengan lebih oke lah gitu. Nah, untuk kartunya di sini ada 6. Akan aku jelaskan satu persatu ya energinya, karena di sini yang follow through dan dua kartu ini melambangkan secara mindset nih apa yang harus kamu punya. Dia dan dia ini untuk lebih ke feelings, perasaan seperti apa yang kamu punya, dan ini lebih ke action base gitu ya. Apa sih action seperti apa yang bisa kamu lakukan? Dan yang di tengah ini lebih kayak overall energinya aja, kayak whole big picture gitu ya, perspektif yang perlu kamu miliki dalam mendapatkan manifestation kamu ini. Oke, kita mulai dulu dari secara mindset ya. Di sini ada follow through dan accept and receive. Oke, mindset yang perlu kamu punya sekarang untuk memperlancar manifestation kamu adalah untuk kamu lebih legowo, untuk kamu lebih dancing with life. Jadi kuncinya itu adalah untuk kamu menerima your reality as it is. Kamu nggak yang kabur dari realita kamu nggak yang berpikir bahwasanya aku tuh berharap aku ada di tempat yang lain gitu, enggak. Melainkan untuk kamu memaksimalkan your everyday life dan tidak memandang realita seperti apapun itu sebagai realita yang buruk gitu, melainkan ya it's a part of life, it's a part of you yang mungkin hari ini kamu gak terlalu baik, tapi besok kita gak tahu, mungkin kita akan sangat bahagia, mungkin akan jauh lebih bahagia dari yang kita pikirkan, atau mungkin dapat surprise atau apa. Jadi untuk kamu lebih ke go with the flow, untuk kamu tidak maksain kalau kehidupan kamu tuh harus look this way, look that way, gak banyak kontrol. Nah hal ini tuh
bisa kamu dapatkan dengan kelegowoan yang menurut aku sangat dipengaruhi oleh seberapa bersih diri kamu, seberapa bagus kondisi inner self kamu. Jadi kalau kamu rajin meditasi, rajin journaling, ini untuk melakukan hal ini akan lebih mudah, karena untuk kita bisa dancing with life, untuk kita bisa menerima dan accept our condition, itu blockages utamanya biasanya adalah tension, biasanya adalah kayak ketidakmauan, amarah. Nah, kalau kamu sudah bisa menghandle kotoran-kotoran batin kamu, untuk kamu punya mindset yang lebih santai, yang lebih relax, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih gampang nerimanya. Karena ya udah gak dipengaruhi lagi oleh banyak tension, jadi lebih kayak oke, santai aja gitu, go with the flow with my life, begitu. Jadi mindset yang harus kamu punya adalah untuk menerima, mencintai the condition that you have, menyemangati diri kamu, untuk kamu encouraging yourself, sembari kamu ya udah menjalani kehidupan kamu secara apa adanya. Kalau misalkan di hari ini, misalkan kalau yang pacaran agak berantem, ya nggak apa-apa, it's fine. Kamu nggak perlu berpikir kalau kita nggak boleh berantem. Nggak apa-apa, berantem adalah a part of life. It's not a bad thing. Yang penting yang mostly itu bukan berantemnya, yang mostly itu ya sayang-sayangannya, cinta-cintaannya gitu. Kalau misalkan di hari ini, misalkan kalau kamu bisnis nih ya, biar jualannya agak sepi, it's fine, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti kehidupan kamu ke depannya akan seperti itu. Jadi kayak accept it, dan oke, mungkin hari ini aku disuruh agak istirahat, atau aku bisa pulang lebih cepat, atau gimana. Jadi kamu untuk punya mindset yang lebih santai aja terhadap kehidupan, karena berpikir bahwasanya tidak ada yang abadi, semuanya itu hanya temporary aja, dan mau itu kesedihan, kebahagiaan, jadi kamu tidak terlalu terlena gitu. Jangan yang terlalu bahagia sampai melupakan untuk kayak semena-mena sama apa yang menjadi harapan kamu. Jadi lebih legowo gitu ya, lebih with do it without attachment. Jadi kamu nggak yang berlebihan dalam menghadapi berbagai situasi gitu. Nah, kalau secara mindset, di sini kartunya ada self love, mindset secara feelings ya, ada self love, dan ada kamu itu sudah melakukan banyak sekali hal dalam hidup kamu. Banggalah sama diri kamu sendiri. Nah, kalau secara feelings yang kamu butuhkan adalah untuk belajar menghargai, merespek diri kamu sendiri. Karena self love itu sangat penting. Self love juga berhubungan dengan bagaimana kondisi energi kamu, bagaimana seberapa bersih diri kamu. Karena ketika kamu menghargai, mencintai diri kamu jadi jaga diri kamu nggak yang kehilangan diri kamu for anything, kamu nggak yang mengorbankan diri kamu for anything, tapi kamu lebih kayak menunjukkan bagaimana caranya untuk menjadi sosok yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Contohnya, kamu maafkan diri kamu ketika kamu ngelakuin kesalahan. Bahwasanya kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kalaupun ada hal yang berakhir, yang mungkin itu bukan sesuatu hal yang meant for you. Terus juga kamu berikan diri kamu treatment yang baik, kamu mandi, kamu istirahat, kamu makan makanan yang sehat, terus kamu olahraga, kamu pakai pakaian yang wangi, spraynya wangi, baru, bersih, lingkungan kamu juga bersih. Nah, ini adalah bentuk kamu merespek diri kamu sendiri gitu. Dan misalkan kalau dalam percintaan nih, kamu nggak yang ngorbanin kebutuhan diri kamu untuk pasangan, kalau dalam karir kamu nggak yang iya aja ketika disuruh lembur, padahal kamu gak dapet misalkan uangnya, atau kamu sebetulnya iyain aja kalau kamu udah ada janji yang lain sama bos kamu, misalkan kayak gitu. Jadi untuk kamu tetap menghargai diri kamu sendiri, punya boundaries yang sehat, dan kalau ada hal yang hilang, let it go. Kamu punya kesempatan yang jauh lebih baik untuk kedepannya, karena seperti yang sudah dibilang, kamu tuh udah ngelakuin banyak banget hal yang luar biasa. Effort yang kamu keluarkan tuh sudah sangat cukup. Jadi secara feelings, jangan lupa juga untuk berbangga sama diri kamu sendiri, untuk mengapresiasi diri kamu sendiri, show gratitude sama usaha yang sudah kamu berikan bagi diri kamu sendiri, karena kamu tuh sudah berjasa dan really giving a lot of effort for yourself. Jadi be proud
pada apa yang sudah kamu kerjakan, pada apa yang sudah kamu kerahkan bagi diri kamu sendiri, karena itu luar biasa dan keren banget dan indah banget apa yang kamu lakukan selama ini, ya. Lalu sekarang kita akan lihat ke kira-kira secara action nih, apa yang bisa kamu lakukan. Pertama ada be bold. Don't be afraid to stand out. Jadi jangan takut untuk stand out ya. Jangan menutup diri kamu, jangan melakukan sesuatu, memberikan approach hanya untuk disukai, hanya untuk dilihat baik oleh orang lain. Lakukan sesuatu yang datang dari hati kamu. Misalkan ketika kalau kamu dalam manifestation uang nih ya, kamu misalkan kalau memang kamu itu sukanya menabung, itu nyamannya misalkan kalau menabung gitu ya, kamu nyamannya menabungnya itu misalkan 1 juta dalam 1 bulan. Nah kalau memang itu sesuatu yang datang dari hati kamu gak perlu ngikutin orang lain yang naruh ekspektasi besar sama diri mereka, kayak misalkan 10 juta atau bahkan lebih rendah gitu ya. Believe in yourself, percaya sama diri kamu sendiri tentang apa yang memang kamu rasa benar bagi diri kamu, and stand out, show it, do it. Jangan takut untuk kamu ngelakuin hal yang memang datang dari hati kamu. Mau itu dalam berpakaian, kayak jangan takut terlihat kayak nanti genit ganjen kalau kamu dandanin diri kamu, kalau kamu diri kamu dengan versi yang terbaik. Don't listen to them, shine, bersinarlah gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau dalam karir, jangan terlalu ambisius dari awal ya. Kalau memang kamu maunya begitu, do it, why not gitu kan. Dan ya, lebih banyaklah untuk selebrasi dengan diri kamu sendiri. Karena di sini ada kartu celebrate yourself, you deserve it. Ya, kamu tuh udah deserve banget banyak selebrasi, banyak semangat, effort untuk diri kamu sendiri. Jadi berikan diri kamu sendiri bunga, beliin makanan yang enak, kamu istirahat yang cukup, staycation, lakukan hal-hal yang bisa membantu kamu tuh merasa, aku tuh disayang, aku tuh work hard, I deserve great things. Tunjukkan sama diri kamu sendiri bahwasanya ini adalah hal yang memang kamu deserve untuk dapatkan, begitu, oke? Nah, sebetulnya secara overall kita akan kembali lagi di kartu ini ya, Cold, Soul Gift and Training. Ini adalah waktunya kamu untuk step up. Nah, untuk energi secara overall, bagaimana sih cara untuk improving your condition? Adalah untuk lebih listening to yourself, bangun koneksi yang sehat dengan diri kamu sendiri. Karena dalam manifestation itu kita akan sangat mudah dipengaruhi oleh ego kan ya. Jadinya tuh serakah gitu ya, atau haus akan berbagai hal. Nah, ketika kamu mendengarkan diri kamu sendiri tentang apa sih yang kamu butuhkan, apa sih yang kamu inginkan, proses kamu ini akan terasa lebih santai, lebih rileks dan menyenangkan dan happy. Jadi karena gini, seberapa besar pencapaian kamu gak akan bahagia kalau memang itu bukan hal yang datang dari dalam hati kamu. Kamu gak akan mendapatkan true happiness kalau itu bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi mau apapun itu yang kamu inginkan, harapkan dalam hidup kamu, make sure kalau kamu tuh dengerin diri kamu sendiri tentang apa sih yang kamu butuhkan, bukan dengerin orang lain atau apalagi menjawab panggilan dari ego kamu. Make sure kalau kamu tuh punya koneksi yang sehat dengan diri kamu, dengan kamu rajin journaling, kamu self love, kamu apresiasi diri kamu lakukan cleansing energi. Jadi kamu ini flow of energinya bisa bagus gitu. Oke, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk sesi kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Hai Pile 2, untuk kamu yang memilih kartu Spirit Guides. Nah, kita akan mulai untuk reading Are Your Desires in Alignment? Jadi apakah impian kamu, harapan kamu, manifestasi kamu itu sudah sejalur, in alignment dengan semesta gitu. Nah, yang di atas ini akan menggambarkan kondisi dari energi kamu saat ini seperti apa sih, sudah in alignment belum gitu. Nah, yang di bawah ini lebih ke guidance tentang bagaimana sih cara untuk mendapatkan
alignment yang lebih mantap lagi gitu ya. Oke, akan aku bacakan dari energi general kamu saat ini dulu. Nah, kartunya di sini ada Four of Cups, ada Two of Cups, ada Justice, ada Two of Swords, dan terakhir di tengah ini ada kartu Spirit Guides. Oke, let's go. Alright, pile 2. Yang aku lihat kalau dari kondisi energi kamu saat ini adalah kayak bagus tapi enggak juga. Maksudnya adalah kelihatannya itu kamu itu berusaha ngelakuin hal yang tepat. Maksudnya ya effortnya ada gitu ya untuk mendapatkan si manifestasi ini. Tapi somehow kadang kamu tuh ngerasa bosen atau ngerasa males atau ngerasa kayak aku ngapain ya gitu. Kamu mungkin tidak punya ambisi yang cukup besar untuk mendapatkan si manifestation kamu. Mungkin hal ini yang aku lihat overallnya itu dikarenakan intention kamu itu kurang kuat. Jadi manifestation yang kamu tarik ini energinya kurang spesifik gitu. Jadi energinya agak all over the place. Misalkan ya, kalau dari intention kamu itu bisa jadi intentionnya terlalu general atau intentionnya kurang baik gitu. Jadi mungkin agak susah untuk work out karena intentionnya itu kurang oke, kurang pol-polan gitu. Misalkan intention yang kamu punya tuh kayak, oh aku pengen ketemu pasangan yang baik, oh aku pengen naik gaji, oh aku pengen naik jabatan gitu. Tapi mungkin kurang spesifik kan. Misalkan pasangannya tuh yang baik tuh seperti apa, dia hangat kah, dia pengertian kah, dia keuangannya gimana, dia mungkin love language-nya seperti apa. Kalau bisa lebih detail itu akan jauh lebih bagus gitu. Misalkan juga kalau naik gaji itu mungkin kamu pengennya berapa, prefernya dapetnya gitu. Misalkan pengen naik gajinya itu 3 juta dari gaji yang sekarang gitu. Atau misalkan kamu pengen dapat gaji 2 digit gitu. 2 digitnya tuh misalkan ya mungkin 10 sampai 15 juta atau misalkan 30 sampai 35 juta. Jadi kalau bisa lebih detail itu akan lebih bagus gitu. Karena ketika seperti ini kamu jadi punya goals yang jelas, kamu jadi punya boundaries yang jelas. Karena ini kelihatannya kamu tuh nggak yang dalam kondisi yang buruk gitu dalam kehidupan kamu, tapi somehow kamu nggak bener-bener ngerasa fulfilled. Kayak kamu berada dalam kondisi yang nggak buruk, tapi somehow you want more gitu. Kamu masih ada longings for other things gitu. Atau kamu ngerasa mikir tuh kayak aku ngapain sih, kayak aku tuh kerja sehari-hari tuh ngapain, kayak kamu gak merasakan the compassion ataupun semangatnya gitu loh dalam mengejar si keinginan kamu ataupun manifestation kamu. Karena mungkin energi yang kamu invest itu tidak ke titik yang benar gitu. Di sini panggilannya bagi kamu ya adalah untuk mulai melakukan hal yang necessary. Jadi kamu boleh pelajari dulu kira-kira pelajari lagi nih, manifestation tuh seperti apa sih, progresnya tuh seperti apa sih. Nah, apa yang mempengaruhinya? Misalkan di sini yang mempengaruhinya itu ada mindset, ada my feelings, my action, my energy. Terus apa sih yang aku butuhkan, kondisi aku seperti apa. Jadi untuk kamu lebih belajar, lebih giat lagi gitu. Jadi lebih detail lagi dalam mengerjakan manifestation kamu ini, nggak yang dengan kayak ya udah jalanin aja. Karena hal yang kamu lakuin itu bukan hal yang buruk gitu, yang kamu dapetin juga bukan hal yang buruk, tapi somehow kamu gak bener-bener ngerasa fulfill karena si intentionnya itu kurang powerful gitu. Nah ini kemungkinan kamu tuh bisa jadi kalau pun udah kamu ketemu pasangan nih, kayak iya dia baik, tapi somehow ada beberapa part yang gak bisa kamu terima, tapi kamu masih stay di situ, kamu masih menerima hal tersebut. Nah ini adalah
panggilan untuk kamu mulai cut off the drama, untuk kamu melepaskan hal-hal yang tidak necessary, untuk kamu melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting dalam hidup kamu. Misalkan ya kalau dalam pekerjaan gitu kamu bantuin orang terus, atau misalkan kamu iyain untuk lembur tidak dibayar, atau hal yang lainnya, pokoknya hal-hal yang kamu tahu tuh tidak bisa kamu toleransi, itu say no, beranikan, meskipun itu hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau kamu tahu kamu bener-bener gak nyaman gitu, jangan takut untuk say no to this opportunity, karena kamu ingin berfokus pada apa yang kamu inginkan, pada apa yang kamu harapkan dalam hidup kamu gitu. Jadi kamu berikan namanya apa yang memang kamu deserve untuk kamu dapatkan dalam hidup kamu. Jadi untuk dalam energi kamu overallnya kayak gitu ya, untuk kamu membawa justice dan kebenaran dan ketenangan dalam hidup kamu, agar kamu ini bisa benar-benar in alignment dengan apa yang memang menjadi tujuan dan harapannya kamu. Begitu kalau untuk overall energinya. Nah, sekarang kita akan move on ke apa sih yang bisa membantu manifestation kamu ini berjalan dengan lebih baik, ataupun energinya ini bisa dengan lebih mudah gitu mendapatkan in alignment. Nah, hal pertama yang akan aku bahas adalah dari secara mindset. Nah, mindset seperti apa sih yang harus kamu punya ya dalam menjalankan manifestasi ini? Kartunya di sini ada Your Soul Shines dan ada Magic Happen. Magic atau keajaiban itu terjadi ketika kamu itu mengekspektasikannya, ketika kamu tuh berusaha gitu ya, ketika kamu tuh berfokus pada si manifestation ini, pada magic ini. Oke, mindset pertama banget yang harus kamu punya adalah untuk be confident in who you really are, dan apa yang kamu percaya dan apa yang penting bagi kamu. Bahwasanya apa yang kamu inginkan itu bukanlah hal yang buruk atau hal yang memalukan. Bahwasanya untuk menginginkan sesuatu adalah hal yang oke, kalau memang itu adalah hal yang sesuai dengan panggilan jiwa kamu. Karena bisa jadi ya intention yang dimiliki oleh kamu sekarang ini masih kurang bagus. Karena yang aku lihat ada beberapa yang punya intention tuh kayak misalkan nyari pasangan karena aku kesepian, atau ngerasa tidak fulfilled dengan hidupnya, atau merasa ada intention yang lain lah yang kurang positif, sehingga perlu dipelajari lagi intention yang tepat tuh dalam cari pasangan seperti apa, dalam improving your career itu seperti apa, improving your finances tuh seperti apa gitu. Dan ketika kamu confident, ketika kamu percaya diri dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu pekerjakan, disitulah kamu akan bisa mendapatkan kesempatan yang terbaik bagi diri kamu. Karena bisa jadi nih kamu intentionnya itu karena mungkin insecure sama orang, atau ngerasa orang tuh pencapaiannya udah banyak banget, aku kayak ketinggalan, atau hal yang lainnya. Nah, untuk kamu tidak comparing yourself with others, itu sangat-sangat penting untuk kamu memahami dan mengerti bahwasanya diri kamu yang sekarang itu indah dan luar biasa dan mampu untuk bersinar. Jadi jangan takut untuk kamu speak your truth, untuk kamu melakukan apa yang memang sudah kamu percayai gitu, apa yang memang datang dari hati kamu. Dan percaya bahwasanya kamu tuh bisa mendapatkan impian kamu ini, bahwasanya untuk punya pasangan yang baik, yang royal, yang sayang sama kamu, yang merespek kamu adalah hal yang bagus, adalah hal yang normal, bukan hal yang memalukan atau hal yang buruk. You can do it, you can get it. Bahwasanya untuk punya uang yang banyak itu bukanlah sebuah hal yang serakah atau hal yang memalukan. Untuk punya gaji 100 juta misalkan, itu bukanlah hal yang akan membuat kamu jadi orang jahat atau gimana, enggak sama sekali. Jadi kamu buat intention yang positif, tapi intentionnya itu bukan karena kebencian atau ketidaksukaan akan sesuatu, melainkan atas dasar cinta kasih, atas dasar memang kamu tuh menyukai, mencintai, dan enjoy dan
merasa si manifestation ini akan membawa lebih banyak berkah ke dalam hidup kamu, tapi kehidupan kamu yang sekarang bukanlah kehidupan yang buruk atau kayak kamu harus membenci kehidupan kamu dan insecure terhadap kehidupan kamu dan menganggap orang lain lebih baik atau mencerita yang lain lebih baik. Bahwasanya setiap manusia itu bersinar dengan caranya masing-masing. Jadi kamu pun punya waktunya untuk bersinar dengan waktunya kamu sendiri di tempatnya kamu sendiri gitu. Oke, lalu kita akan juga lihat ke feelings ya. Kira-kira perasaan seperti apa sih yang kamu butuhkan supaya manifestation ini berjalan dengan lebih lancar. Kartunya ada service dan juga ada dance it over. Oke. Secara perasaan ini adalah waktu kamu untuk berhenti menyalahkan semesta, menyalahkan takdirnya kamu, karena ini adalah waktu kamu untuk stop using the universe, melainkan untuk mendapatkan apa yang kamu mau, melainkan untuk kamu mulai membiarkan cinta kasih use you, membiarkan love untuk kamu offering a lot of love, offering a lot of effort, untuk kamu be the service, untuk kamu memahami bahwasanya untuk mendapatkan impian itu kamu gak membutuhkan grasping, memaksa ataupun memanipulasi pasangan, memanipulasi orang di kerja kamu jadi orang yang jahat gitu, enggak. Ini adalah waktu kamu untuk let go, untuk kamu lebih relax, punya intention yang kuat, tapi do a lot of things, untuk kamu showing a lot of effort, tapi santai dalam perjalanan itu. Kamu gak yang memaksa bahwasanya atau bahkan nyalahin kenapa kayak kehidupan kamu seperti ini, kenapa kamu gak bisa dapat ini, kenapa kamu feel bored about your life, melainkan ya udah lebih santai aja gitu. Kayak oh well, mungkin aku sekarang ketemu orang yang mungkin belum terlalu cocok nih, dan kayaknya aku memang gak bisa maksain diri deh. Jadi kayak ya udahlah, it's okay to let go of this person, karena aku percaya bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan seseorang yang lebih menghargai dia ketimbang kondisi yang aku miliki sekarang gitu. Dan aku juga deserve untuk mendapatkan seseorang yang lebih cocok dengan aku. Jadi untuk tidak terlalu make a drama of your life, kayak terlalu dramatisir segala hal dalam hidup kamu, take everything too personally, melainkan lebih relax, rasional, dan santai gitu. Kayak mungkin santai itu berarti mungkin sedih, mungkin akan kayak aduh gimana, tapi kayak okay, I need to get my life together, aku harus kuat, aku harus bisa, I need to do the right thing gitu. Meskipun mungkin sedih, meskipun makin takut, meskipun mungkin gak sekuat itu, tapi untuk ngelakuin hal yang benar adalah hal yang perlu kamu lakukan gitu. Oke? Nah, terakhir sebelum kita ke overall energinya, kita akan lihat juga nih action apa sih yang perlu kamu lakukan supaya kamu ini bisa mantep lagi manifestasinya. Di sini ada create your own happiness, dan juga ada unless your inner wild child get up and dance. Oke. Jadi untuk kamu bisa mendapatkan si manifestation kamu ini, pemikiran kamu harus seperti ini. Kamu perlu bahagia dari sekarang. Kamu tidak perlu menunggu manifestation kamu ini datang to feel the happiness, tapi kamu perlu bahagia setiap hari mulai dari sekarang. Bahkan setelah kamu dapat itu manifestation, bahkan setelah udah harus kamu rawat, kamu terus harus bahagia setiap hari. Jadi untuk kamu tidak berpikir bahwasanya kamu baru boleh bahagia setelah manifestation ini kamu dapatkan. Mau kamu gak punya pasangan, mau kamu gak punya pekerjaan, mau kamu gajinya pas-pasan, it's fine. Itu bukanlah hal yang perlu kamu kayak terlalu take personally, kayak atau kamu harus menghukum diri kamu karena hal tersebut. No. Mungkin kamu gak punya banyak uang, tapi mungkin kamu bisa menikmati teh ketika sambil ngeliatin senja, kamu bisa dengar lagu favorit kamu bisa baca buku favorit kamu. Mungkin kamu gak punya pasangan, tapi kamu bisa kemana-mana sendiri, ngeliat hiburan, atau di rumah kamu baca buku yang seru banget, nonton film favorit kamu, mau sendiri mau enggak, it's still fun gitu. Masih banyak banget hal yang membahagiakan. Jadi buat kebahagiaan kamu dari sekarang. Gak perlu nunggu
manifestation kamu ini datang, justru dengan kamu yang berbahagia setiap hari, itu akan jauh lebih mempermudah si manifestation ini untuk datang ke dalam hidup kamu. Karena ini adalah waktu kamu untuk get up and dance and be wild, untuk kamu lebih relax, lebih santai, tapi fun gitu dalam hidup kamu, ketimbang terlalu serius, ketimbang terlalu memaksa, melainkan lebih dance it over aja, lebih kayak okay, let's have fun with it gitu. Bahwasanya untuk kamu, perjalanan kamu dalam manifestation ini akan menyenangkan dan akan ada banyak banget kebahagiaan yang bisa kamu raih gitu. Karena progres ini menurut aku adalah tentang kamu discovering lagi apa sih yang penting bagi kamu, apa sih hal yang tepat, mindset seperti apa yang tepat, perasaan seperti apa yang tepat. Karena menurut aku hal yang kamu lakukan ini memang enggak yang buruk, tapi kayak kamu perlu belajar lagi nih tentang manifestation itu seperti apa. Kamu perlu cross check lagi, kamu perlu cek kembali energi kamu yang kamu tanam selama ini gitu, supaya energinya bisa lebih bagus lagi, overallnya bisa lebih mantap lagi gitu. Oke, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk sesi kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih. See you. Hai Pile 3, untuk kamu yang memilih kartu Sacred Space di bawah ini, mari kita mulai untuk reading. Are your desires in alignment? Oke. Nah, yang di atas ini akan menggambarkan energi kamu secara overall saat ini sudah in alignment atau belum. Nah, yang di bawah ini itu akan menggambarkan lebih ke guidance ya dari semesta terkait kondisi kamu saat ini. Nah, kita akan mulai dari penggambaran energi kamu dulu. Kartunya ada Ten of Cups, ada Five of Cups, ada The Empress, dan ada Nine of Cups. Oke, kita mulai. Nah, untuk yang pilih pile 3 ini keren banget sih, karena kamu itu yang sudah kamu lewati, yang sudah kamu alami itu bukan hal yang mudah. Jadi kamu itu udah mengalahkan banyak banget limiting beliefs, blockages. Kamu tuh kayak punya mental strength yang sangat kuat. Kamu tetap bisa berfokus pada apa sih yang menjadi impian kamu, apa sih yang menjadi harapan kamu, apa sih yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Kamu bisa lebih banyak berfokus pada hal-hal tersebut, meskipun mungkin kamu tidak dalam kondisi yang kayak selalu baik-baik aja atau selalu indah all the time. Ada masa dimana kamu kecewa, ada masa dimana kayak hasilnya tuh kayak nggak ada, seperti kartu di Five of Cups ini. Kadang buahnya, kadang tumbuhannya itu berbuah, kadang juga nggak ada buahnya sama sekali, kadang buahnya busuk. Tapi kamu tuh kayak bisa tetap udah punya mental strength yang kuat itu. Kamu tahu bahwasanya kita nggak bisa selalu bahagia, kita nggak bisa selalu sempurna all the time. Ada masanya dimana kita akan naik turun, ada masanya dimana kita akan nggak baik-baik aja. Tapi memang untuk kita bisa berbahagia dalam berbagai kondisi, untuk kita bisa merasa fulfill dalam berbagai kondisi, itu memang sangat penting. Dan hal yang memang kamu fokuskan, yang perlu kamu fokuskan, ya seperti itu saja, hal yang kamu inginkan, hal yang kamu harapkan. Dan dengan kartu The Empress di sini juga, kamu tuh bisa gitu untuk lebih banyak berfokus pada apa sih yang valuable bagi kamu. Jadi kamu bisa menolak hal-hal yang kamu tahu tidak tidak deserving to get that, meskipun mungkin ada kayak namanya temptation, godaan gitu untuk menerima, untuk accepting, itu ada. Tapi kayak kamu tuh bisa berusaha banget untuk
tidak menjawab si ego ataupun godaan gitu. Jadi kamu bisa dengan sekuat tenaga menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang powerful, yang karena di sini Nine of Cups dan Ten of Cups itu sama-sama melambangkan impian dan harapan. Jadi menurut aku kamu tuh sudah in alignment ya dengan impian dan harapan kamu, karena di sini energinya bagus, kamu sudah di jalur yang tepat, kamu juga punya mindset yang bagus, kamu mungkin juga secara action jalan, kamu punya mindset dimana kamu berpikir kalau aku adalah seseorang yang bisa, seseorang yang beruntung, seseorang yang mampu, bahwasanya aku tuh bisa gitu mendapatkan outcome yang positif, outcome yang baik, dan kamu bisa removing a lot of obstacles dari dalam hidup kamu dan membuat space yang baik untuk manifestation kamu ini untuk datang. Jadi masculine dan feminine energy kamu menurut aku dalam kondisi yang oke banget, bagus gitu ya. Dan kalau manifestation kamu belum terlalu kelihatan itu, atau mungkin masih dikit-dikit nih, itu menurut aku bisa banget kamu dapatkan. Jadi memang prosesnya ini pelan-pelan, tapi I think udah di jalur yang tepat. Misalkan ya, kalau misalkan kamu ini manifestationnya adalah untuk punya badan yang bagus gitu ya. Nah kamu nih nggak yang semudah itu progresnya, tapi memang udah mulai kelihatan sedikit demi sedikit, dan kamu bisa kok mendapatkan goals tubuh yang kamu mau. Dan mungkin dalam percintaan juga kayak kamu belum nih mungkin ketemu sama orang yang tepat, atau mungkin belum jadian sama seseorang yang kamu mau itu, tapi udah lumayan oke gitu kondisinya, tapi memang yang kamu inginkan tuh belum datang banget gitu, masih on the way, tapi sudah on the way, sudah OTW, sudah di jalur yang tepat gitu ya. Mungkin kadang lewat jalan tol, kadang enggak, tapi it will be there. Kamu akan bisa mendapatkannya dan bisa memeluk si manifestation ini dengan penuh senyum dan bahagia menurutku. Karena kamu juga punya pemikiran yang dewasa, pemikiran yang bijak, pemikiran yang bagus gitu. Karena kalau kamu lihat di sini di Nine of Cups ini, di sini ada kalajengking nih ya, yang berusaha untuk menjadi racun, tapi dia tetap bisa berfokus pada impian dan harapannya, nggak yang hilang fokus, nggak yang jadinya impulsif sembrono gitu, nggak, tapi ya udah melakukan hal yang penting gitu. Kamu tuh kayak gitu orangnya, keren banget sih kamu. Mental strength yang kamu punya tuh nggak mudah gitu untuk berada di state yang santai, relax, meskipun keadaannya tuh kayak menonjok kamu kanan kiri gitu. Nggak mudah caranya, tapi your hard work will pay off semuanya gitu. Dan aku melihat bahkan hasil ini bisa jadi jauh lebih indah dari apa yang kamu manifestasikan, jauh lebih luar biasa dari apa yang sudah kamu impikan atau inginkan dalam hidup kamu. So congrats untuk kamu karena udah bisa punya kondisi yang sebagus ini. Kamu udah punya mental strength yang sekuat ini ya. Of course there will be a room untuk kamu selalu improve. Di sini aku akan sampaikan beberapa pesan agar kamu ini apa sih yang bisa membantu manifestation kamu ini lebih lancar lagi gitu. Pertama banget aku akan sampaikan mindset nih dari pemikiran. Kira-kira mindset seperti apa sih yang mungkin kamu butuhkan atau yang bisa kamu improve nih gitu. Di sini kartunya ada change maker, make waves, dan ada rise, dua kartu ini ya. Mindset yang harus kamu punya adalah ya kalau memang mau berubah, kamu harus membuat perubahan. Jadi nggak bisa gitu mindsetnya stay atau kamu lakuin hal yang sama seperti kemarin tapi expect sesuatu berubah. Jadi kalau memang mau berubah ya daily rutinnya itu memang harus diubah. Kalau memang kamu ingin hidup dalam kondisi yang baru, ya kamu harus menjadi sosok yang baru juga. Dan dalam perjalanan ini pasti gak mudah, jadi jangan lupa untuk kamu nyemangatin diri kamu, untuk kamu support diri kamu, untuk kamu kayak
bilang sama diri kamu, I can do it, aku tuh bisa, aku tuh mampu, dan perubahan yang aku lakukan ini bisa banget terjalankan dengan baik. Kalaupun ada limiting beliefs, blockages, kamu selalu bisa lakukan shadow work untuk melepaskannya. Kamu cleanse your energy supaya dia tuh nggak mempengaruhi kamu, jadi kamu ini bisa fresh, bisa bebas gitu dari limiting beliefs yang tidak necessary, yang hanya akan yang atau pengennya tuh ngebuat kamu tuh mundur gitu dalam hidup kamu. Ketika kamu punya mindset yang seperti ini, ketika kamu yakin sama kemampuan kamu dan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perbuat, akan ada banyak banget perubahan baik yang datang ke dalam hidup kamu. Jadi tetapkan mindset yang positif ini untuk selalu terbuka pada perubahan, selalu terbuka pada improvement. Jangan merasa kalau kamu tuh udah kayak tahu nih semuanya, resepnya nggak perlu ada yang diimprove lagi. Keep humble, tetap humble dan open to change, open to improvement, dan semangati diri kamu. Jadilah teman yang baik bagi diri kamu. Ketika mungkin hari itu kamu nggak sangat bagus kondisinya, it's fine, tetap semangati diri kamu, apresiasi usaha yang sudah kamu keluarkan, karena tugas kamu adalah menjadi best friend bagi diri kamu sendiri, seseorang yang bisa support dan semangatin diri kamu, karena itu yang akan hilang gitu lumayan cepat ketika kita menjalankan sesuatu, karena ya capek. Tapi kamu harus menjadi seseorang yang bisa support dan semangatin diri kamu sendiri dalam perjalanan kamu ini ke depannya gitu. Lalu kita juga akan lihat kalau secara feelings nih, secara perasaan, apa sih yang bisa kamu lakukan atau hal apa sih yang bisa kamu improve lagi. Kartunya ada positivity pertama ya. Secara perasaan, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk mengapresiasi diri kamu, kerja keras kamu, usaha yang sudah kamu berikan untuk diri kamu, karena kamu work really really hard. Jadi jangan lupa untuk kamu bersyukur akan progresnya kamu. Kayak, wah aku bisa dapet ini, aku udah turun 2 kilo, aku akhirnya ketemu nih orang yang tepat. Atau kayak, oh aku dijauhkan dari orang yang buruk ini, wah thank you so much universe. Jangan lupa juga untuk apresiasi usaha yang sudah kamu keluarkan. Kayak, terima kasih diri aku, hari ini kamu udah tidur tepat waktu, hari ini kamu udah gak projecting your emotions, kamu udah tahu bahwasanya itu adalah perasaan yang tidak necessary, bahwasanya kamu tidak sebaiknya memberikan respon yang reaktif terhadap hal tersebut gitu. Dan kamu any kind of things gitu ya, apresiasi diri kamu, ucapkan kata-kata yang baik bagi diri kamu, meskipun cuma satu aja, at least setiap hari itu boleh banget kamu lakukan. Jadi kamu bisa ngerasa lebih happy dan fulfilled akan kehidupanku, even a tiny thing. Gak masalah kalau hari itu gak terlalu bagus, meskipun kayak it's kinda hard, tapi at least hari ini kamu tuh bisa bangun tidur, bisa mandi gitu, bisa minum air putih gitu. Itu kayak hal yang perlu kamu syukuri juga, karena gak semua orang bisa seperti itu dengan mudah. Itu adalah hal yang patut untuk disyukuri. Untuk kita ngejalanin daily activity aja tuh adalah hal yang indah dan luar biasa begitu ya. Kamu harus make sure kalau ada ruang yang cukup untuk fluff in the head dan butterflies in the belly. Yap, jangan lupa untuk kamu ucapkan kata-kata yang baik, dengerin kata-kata yang baik. Kalau misalkan kamu ada lagu-lagu favorit yang artinya agak galau-galau, sedih-sedih, jangan terlalu sering didengerin. Atau konten-konten yang lebih sedih-sedih gitu jangan terlalu sering diliatin. Jadi make sure kalau kamu tuh memperlihatkan diri kamu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, terus juga kasih makan hal-hal yang baik. Kamu makan buah, makan sayur, tapi kalau hari itu kamu agak mau makan es krim ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu strict terhadap apa yang bisa kamu makan, apa yang tidak boleh kamu makan, selama itu nggak berbahaya ya bagi kamu. Kayak misalkan kamu alergi udang, ya jangan maksain makan udang gitu. Jadi tetap make sure kalau kamu aman, tapi untuk kamu nggak terlalu strict sama diri kamu sendiri dan lebih enjoy aja dalam perjalanannya, karena balance is the key gitu ya. Karena lebih baik dijadikan habit ketimbang
hanya dapetin satu waktu kan ya. Kamu lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sustainable ketimbang kamu dapetin terus hilang gitu ya. Oke, kita lanjut ke action apa sih yang harus kamu lakukan juga nih terkait untuk mendapatkan manifestation kamu. Di sini kartunya ada turn lemons into lessons, dan ada realita kamu tuh adalah refleksi dari your inner world atau inner world kamu ya, diri kamu dari dalam. Oke. Kalau ada hal yang gak menyenangkan, hal yang gak membahagiakan, don't take it too personally. Mungkin itu, misalkan orang ngomong jelek sama kamu, mungkin it's not about who you are, tapi it's about who they are. Mungkin mereka lagi ada masalah atau apa, atau misalkan ada hal buruk apa, well mungkin it should happen. Atau kayak untuk kamu gak terlalu mendramatisir keadaan. Kalaupun ada hal yang pahit, asam, kamu bisa ubah perspektif kamu. Kayak kalau kamu udah gak bisa ngubahnya dia menjadi bentuk yang lain, ubah perspektif kamu. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kayak lemon yang asam, kalau jadiin lemonade kan seger banget, enak gitu ya. Tapi kalau memang udah busuk si lemonnya, ya udah, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu ubah perspektif kamu ke, oh mungkin aku gak sebaiknya makan lemon sekarang, oh mungkin aku lebih baik makan yang lain gitu. Jadi untuk kamu tidak terlalu mendramatisir ataupun kayak maksain segala halnya, lebih relax aja, lebih santai untuk melakukan action dalam hidup kamunya. Dan make sure kalau apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan setiap hari itu sangat berpengaruh pada energi kamu secara overall. Jadi kondisi dari inner world kamu itu sangat berpengaruh juga pada apa yang kamu tarik dalam hidup kamu. So make sure kamu take care of yourself. Kalau kamu tuh nggak yang faking yourself, kalau kamu tuh jujur sama perasaan kamu. Kalau negatif perasaannya, kalau sedih ya sedih, terus kamu kalau misalkan mau di let go perasaannya, let go gitu. Jadi untuk kamu gak terlalu maksain diri ya. Karena this whole situation, menurut aku energinya ya, ada the cosmic heart. This whole situation itu is all about devotion sebetulnya. Kamu berikan devotion sama diri kamu sendiri untuk membuat kehidupan kamu like a moving prayer. Kamu serius sama kehidupan kamu, kamu berbahagia, kamu berikan energi positif, kamu tanamkan banyak karma baik. Dan tentu karma baiklah yang akan kamu terima juga. Jadi make sure kalau kamu ini setiap hari berusaha untuk melakukan hal yang baik, untuk memberikan alignment dalam kehidupan kamu, dalam sisi kehidupan kamu di berbagai-bagainya gitu ya. Oke, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk sesi kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.